Puji syukur 322. 323. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta. Juga sebagai warga Paroki Kristus Raja Andalas, kita bersyukur atas karunia, penyertaan dan terutama Tuhan yang meraja dalam hidup kita, Tuhan yang meraja dalam hati kita, Tuhan yang meraja dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita setiap hari.
Yesus adalah Raja yang berasal dari Allah. Tahtanya bukanlah takhta yang berkilauan emas, mahkotanya bukanlah mahkota emas. Tahtanya adalah salib, mahkotanya adalah mahkota duri. Ia mencintai dan merajai kita dengan kasih. Maka dari itu kita semua diajak pula untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kita diajak untuk membawa Yesus merajai hidup kita dan menyerahkan hidup kita kepada Sang Raja. Saudari dan saudara, mari di awal perayaan syukur ini, di awal perayaan pesta pelindung paroki kita ini, kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 355.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Bacaan dari Kitab Wahyu.
Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya, Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih, selamat berpesta mengawali syukur atas Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, pesta pelindung paroki kita, dan juga usia 85 tahun paroki. Saya mau bertanya, ada sukacita? Anak-anak yang menjawab, orang tua kayaknya kurang bersukacita ini. Ada sukacita? Kalau ada, angkat tangan. Ya. Tepuk orang di sebelahnya, selamat. Ya. Karena hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja, pelindung paroki kita wajib memberikan salam selamat dan sukacita kepada orang di kiri dan kanan kita. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke toko atau mungkin ke warung atau ke tempat di mana kita ingin belanja sesuatu, biasanya kan ada tertulis pembeli adalah raja. Biasa di sana tertulis pembeli adalah raja. Bahkan biasa juga kalau kita bertamu, tamu adalah raja. Maka dengan segala usaha, dengan segala daya upaya, kita mengusahakan supaya yang datang ini, atau yang datang belanja, atau yang datang bertamu, atau yang datang beli sesuatu di tempat kita, bisa kita layani dengan luar biasa. Ya, disapa selamat datang di titik-titik, ya, selamat datang di titik-titik, ya, selamat datang kembali dan seterusnya. Lalu kita mulai tanya, mau beli apa, mau belanja apa. Biasanya reaksinya kalau kita sapa dengan baik, maka yang datang belanja juga akan menyapa kita kembali dengan baik. Sebaliknya kalau misalnya kita menyapa dengan kurang baik, ya, kita menyambut dengan kurang baik, sapaan yang kita terima kembalinya itu juga biasanya kurang baik. Nah, saudari-saudara yang terkasih, kalau memang pembeli adalah raja, sudah kewajiban penjual, ya, kalau tamu adalah raja, sudah kewajiban tuan rumah memberikan pelayanan yang terbaik. Sudah menjadi kewajiban dari yang punya toko untuk memberikan pelayanan yang paling maksimal, yang paling tinggi, yang paling top. Orang datang misalnya ke penjual sate, ada tulisan pembeli adalah raja. Lalu yang beli sate mengatakan, saya mau beli 1000 tusuk. Ya, 49 itu tidak dibakar, ya. Yang 100-nya itu tidak pakai bawang, yang 300-nya itu tidak pakai kecap. Nah, yang menjual bingung, kamu ini mau beli atau bikin kacau? Ya, loh kan ada tulisannya, pembeli adalah raja. Nah, saudari-saudara yang terkasih, menarik dari kisah tentang penjual sate ini bisa kita kaitkan dengan bagaimana kita menganggap Yesus sebagai raja. Saya mau mendapat jawaban amin dulu. Kita akui Yesus sebagai raja, amin? Amin. Sekali lagi, apakah kita mengakui Yesus sebagai raja, amin? Amin. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah mengikuti semua tuntutan Yesus sebagai raja kita? Nah, belum. Memang belum, karena perjuangan hidup itu terjadi setiap hari. Nanti tiba waktunya nafas ini putus, baru kita mengatakan sudah atau belum. Sering terjadi ketika ada tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Yesus yang kita akui sebagai raja, yang berat bahkan bisa jadi tidak masuk akal, kita kemudian merasa Tuhan tidak adil sama saya. Kita kemudian mulai berontak, bahkan cenderung membelot, atau kasarnya mungkin ada yang berkhianat. Tapi saya yakin kita yang datang dalam gereja ini tidak ada yang mengikuti jejak Yudas Iskariot. Amin. Wah, kayaknya ragu-ragu sekali menjawab. Ya, apakah kita masih mau melayani Yesus sebagai raja ketika dia mulai menuntut A, menuntut B, menuntut C, dan menuntut D? Atau sebaliknya, ketika Tuhan mulai, ya, meminta kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan mulai meminta kita untuk melaksanakan sesuatu, justru kita yang berbalik ingin menjadi raja dan mengatakan kepada Yesus, mulai hari ini Yesus, kamu tidak perlu lagi menjadi raja untuk saya, biar saya saja yang jadi raja untuk hidupmu. Ya, secara tidak sadar
mau tidak mau atau mungkin juga di bawah alam sadar kita, justru kita sendiri yang mau menjadi raja dan berlaku sebagai raja dalam hidup kita. Kita memohon terus-menerus kepada Tuhan, bahkan dengan tanpa malu memaksa Tuhan untuk menuruti keinginan kita. Kalau tidak dituruti, mulai ngambek, mulai pecu-pecu, mulai morok-morok, mulai protes dan lain sebagainya, menuduh Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Katanya mengakui Yesus sebagai raja, tetapi sedikit saja permintaannya itu mungkin ditangguhkan, ya, proposalnya itu mungkin ditolak, permohonannya kepada Tuhan mungkin ditunda untuk dikabulkan, mulailah protes, mulai ngambek dan lain sebagainya, bahkan dengan sangat ekstrim mengatakan Tuhan tidak sayang sama saya. Jangan-jangan saudari-saudara yang terkasih, kita malah menjadi seperti Pilatus yang ditanya oleh Yesus, dari hatimu sendirikah engkau mengatakan bahwa aku adalah raja? Mari kita lihat konsep raja dalam dunia. Raja dalam dunia itu pakai mahkota, ya, dengan baju kebesaran, mobilnya mewah dan lain sebagainya. Lalu kemana-mana ada pengawalnya, bahkan berlapis-lapis. Untuk mau ketemu harus janji ini, janji itu, buat janji temu dan lain sebagainya. Tetapi Yesus bukanlah raja yang seperti itu. Yesus bukanlah raja dengan mahkota emas. Mahkotanya adalah mahkota duri. Yesus bukanlah raja yang duduk di atas takhta berkilauan. Yesus adalah raja yang digantung di kayu salib. Dia yang adalah raja kita semua harusnya menjadi sebuah dorongan bagi kita. Spiritualitas Kristus Raja yang menjadi pelindung paroki kita berdiri dan berdasarkan kayu salib. Sadar atau tidak Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, saat kita mengakui Kristus sebagai Raja, saat kita mengakui Yesus sebagai Raja, pada saat yang sama sebenarnya kita diminta untuk mengikuti segala sesuatu yang Ia hidupi. Yesus datang dalam dunia, Dia lahir di kandang yang hina. Yang datang menjenguk Yesus pertama kali bukan perawat, bukan dokter. Yesus tidak dibuatkan baby shower, ya. Tidak. Yesus tidak dibawakan kado, gurita dan lain sebagainya. Yesus didatangi oleh siapa? Gembala. Ini adalah gambaran raja yang justru sangat bertolak belakang dengan gambaran raja dunia. Dan kita diminta untuk mengikuti Yesus sebagai raja yang seperti itu. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana kita selanjutnya membawa spiritualitas Kristus Raja dalam kehidupan kita? Mari kita membawa Kristus sebagai Raja itu dalam keluarga kita. Mulai dari orang tua. Hemat saya sejauh banyak yang berbagi. Kalau Bapak Ibu menghadirkan Kristus sebagai Raja dalam rumah tangga, yakin dan percayalah bahwa rumah tangga Anda pasti akan selalu membawa sukacita. Kita buat segitiga seperti ini. Di ujung kiri dan kanan ada suami dan istri. Semakin mereka naik ke atas mendekat kepada Tuhan, maka semakin dekatlah pula suami dan istri. Sebaliknya, semakin mereka jauh dari sang raja, maka semakin jauh pula lah mereka satu dengan yang lain. Ini untuk para suami istri, bapak dan ibu. Untuk anak-anak dan orang muda, kalau Anda teman-teman semua adik-adik sekalian menjadikan Kristus sebagai Raja, maka pola tingkah laku, perkataan, perbuatan dan tindakan selaras dengan Kristus. Ya. Selalu berusaha untuk berpikir yang baik, selalu berusaha untuk ngomong yang baik, selalu berusaha untuk melihat segala sesuatu yang baik
dalam diri orang lain dalam kehidupan ini. Dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau Kristus meraja dalam hati kita, kalau Kristus hidup dalam diri kita, berarti yang kita bawa selalu adalah damai, sukacita, ketenangan. Tetapi kalau bukan Kristus yang meraja, kalau bukan Tuhan yang meraja, bisa jadi yang kita bawa sama orang lain adalah malapetaka, ya. Kita membawa kebencian, kita membawa amarah dan lain sebagainya. Sesuatu yang justru bertolak belakang dengan spiritualitas Kristus Raja. Saudari-saudara yang terkasih, spiritualitas Kristus Raja adalah spiritualitas kita semua. Hidup kita dibangun di atas sebuah semangat, sukacita dan kegembiraan bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Tetapi juga kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Kehidupan kita juga tidak lepas dari yang namanya duka cita. Nah, Kristus Raja hadir untuk menguatkan kita, untuk menopang kita, untuk membawa kita dan menguatkan kita dalam situasi-situasi sulit hidup kita. Jangan nanti kalau senang-senangnya nyanyi Kristus Raja, ya. Hanya Engkaulah yang ada dalam hatiku ya Tuhan, amin. Sekalinya mulai hidup berbalik 180 derajat, Tuhan kenapa misede, Tuhan kenapa mikodong, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang Kristus sungguh meraja dalam hidup kita, dalam diri kita, kegembiraan kita, sukacita kita, kesedihan kita, duka cita kita, kita persembahkan kepadanya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan selalu dan akan senantiasa mengusahakan yang baik untuk kita. Ia mencintai kita dengan luar biasa. Ia mengasihi kita dengan begitu hebat. Pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, beranikah kita juga untuk mengatakan kepada diri sendiri, apakah saya mau mencintai Tuhan? Apakah saya mau mengasihi Allah dengan luar biasa, dengan segala keterbatasan yang ada pada diri saya? Secara khusus hari ini, sejak beberapa tahun terakhir, Hari Raya Kristus Raja juga merupakan hari orang muda sedunia. Kalau anak-anak itu dirayakan pada pesta penampakan Tuhan bulan Januari, kalau untuk orang muda dirayakan setiap Hari Raya Kristus Raja. Orang-orang muda secara khusus saya mau melanjutkan pesan Paus untuk rekan-rekan sekalian dan juga untuk saudari-saudara yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan, hidup kita adalah sebuah pesiarahan, sebuah pencarian hingga akhirnya sampai kepada Allah. Kita semua lahir dalam dunia ini, bernafas, kemudian beraktivitas, berjalan, melangkah setiap hari adalah bagian untuk suatu saat kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Dan karena ini adalah perjalanan yang namanya capek, yang namanya lelah itu biasa. Lebih baik lelah karena berjalan daripada bosan karena takut melangkah. Demikian kata Bapa Suci. Apa obat lelah saat kita mulai merasakan jemu, bosan dan lelah dalam pesiarahan? Berjalanlah dengan penuh harapan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai Raja di dalam diri, di dalam hati, di dalam keluarga. Karena apa? Tuhan menantikan kita di garis akhir. Tuhan menunggu kita di garis finish. Paus juga mengatakan, jangan hanya sibuk dengan selfie. Selfie berfoto maksudnya ya, bukan bilang selfie siapa ya. Jangan hanya sibuk dengan selfie, tetapi galilah makna dan jadilah saksi akan harapan. Ini adalah sapaan Paus untuk orang-orang muda yang pada hari ini merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Saudari-saudara yang terkasih, dekorasi kita
diberi ide oleh pastor paroki dengan sebuah lingkaran yang dihiasi dengan bunga-bunga. Kita semua sebagai saudari dan saudara dalam iman Katolik yang sama, yang percaya pada Kristus sebagai Raja, kita diajak untuk bersama-sama juga membangun persaudaraan, membangun kebersamaan dan solidaritas. Supaya apa? Lingkaran gerak bersama, lingkaran iman kita sungguh-sungguh terwujud, supaya bunga-bunga yang indah harum semerbak dapat tumbuh di dalam gereja kita, dapat tumbuh di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah memandang dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang telah ditinggikan di atas salib, dan dengan demikian telah menjadi Tuhan kehidupan dan dasar harapan kita. Dia mengetahui segala kebutuhan dan kelemahan kita. Marilah kita mohon kepadanya, datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja di dunia tidak tampil sebagai kekuatan, melainkan sebagai saksi setia yang hanya mengandalkan kebenaran, kemerdekaan, keadilan, dan cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa di dunia dan mereka yang menentukan arah perkembangan dunia, semoga mereka semua mengindahkan hukum-hukum Allah, berusaha mencapai perdamaian dan kerukunan bagi semua bangsa, serta mendatangkan martabat, persahabatan, dan kebebasan bagi semua orang. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang bangga menanamkan diri pengikut Kristus, semoga mereka tidak malu mengikuti Kristus seutuhnya, dengan menghayati Injil tanpa kompromi, supaya dengan kesaksian itu semua orang tertarik untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang kecil dan miskin, semoga orang-orang kecil dan miskin mengalami bahwa Allah dekat pada mereka dalam pembicaraan kita yang menghibur, serta kesanggupan kita untuk menolong. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul dalam nama Tuhan, semoga kita ikut dalam kerajaan Kristus dengan saling melayani tanpa mencari kepentingan kita sendiri. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi ini, teristimewa bagi Bapak Joshua Palit yang merayakan ulang tahun, maupun saudari-saudara yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia pada hari ini. Semoga mereka
yang bersyukur atas ulang tahun boleh senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah dalam kehidupan mereka. Semoga Allah senantiasa meraja dalam hati, dalam diri, dalam kehidupan, dan dalam pesiarahan hidup mereka setiap hari. Dan semoga Allah mengaruniakan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan, Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. mari kita mempersembahkan intensi permohonan dan doa-doa pribadi dalam hati masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kerajaan-Mu hadir dan bertumbuh di tengah-tengah kami, asal kami hidup seperti Engkau. Semoga kami mampu menjadi persekutuan cinta kasih yang menampakkan kerajaan-Mu bagi semua orang. Jadilah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia. Dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela, dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadiratmu ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 423. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu Sang Raja yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Engkau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 23-24 November 2024. Pengumuman kolekte gereja tanggal 16 dan 17 November 2024 berjumlah
Rp485.000. Kolekte 2 kali misa perkawinan Rp2.679.000. Kolekte misa requiem Rp1.245.000. Sumbangan untuk seksi sosial Rp500.000. Sumbangan bela rasa bencana alam di Flores Timur Rp15.150.000. Sumbangan dari JSM Rp4 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan yang harusnya kemarin itu sementara diliburkan dan akan kembali berjalan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Fabio Wirakarsa Setiajita dengan Olivia Francisca Limantoro sebagai pengumuman yang kedua. Livandi Tuniari dengan Shirley Rahayu sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. Yayasan Taman Tunas SD Frater Teratai 1 telah membuka pendaftaran bagi murid baru tahun ajaran 2025-2026. Segenap umat dihimbau dapat memberikan bantuan untuk pembagian sembako yang dibagikan pada bulan Desember 2024, yaitu berupa beras, mie instan, gula, minyak goreng, dan lain-lain. Barang-barang tersebut dapat diantarkan langsung ke gudang seksi sosial di Pastoran SD Frater Teratai 2 di setiap hari kerja. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan dalam bentuk uang tunai, dapat langsung menemui pastor di kantor sekretariat di Jalan Lamputang nomor 5. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sehubungan dengan Pesta Pelindung telah dilaksanakan misa Pesta Pelindung dan juga Ramatama pada pagi hari tadi yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Johannes Likuada. Dan pada sore hari ini kita bersama-sama merayakan Pesta Pelindung kita pula, dan hari ini dilayani oleh KOR dari OMK yang berkolaborasi dengan Sekami. Jadi tadi yang kita dengarkan lagu suara-suara indahnya itu adalah dari OMK dan Sekami. Mari kita beri tepuk tangan. Semoga dengan ini bagi Bapak Ibu yang mungkin ada anak-anaknya yang berumuran di Sekami, boleh dibawa ke gereja setiap hari Minggu untuk aktif dalam kegiatan Sekami, dan juga mungkin para anak muda dapat bergabung bersama kami di OMK sehingga kita bisa bersama-sama melayani Tuhan, khususnya di Gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita, partisipasi kita dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Kristus Raja pada hari ini. Minggu depan kita akan memasuki hari Minggu Advent yang pertama untuk tahun liturgi C. Mari kita mempersiapkan diri, kita berbenah menyambut dan menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih juga untuk semua yang mengambil bagian, teristimewa untuk adik-adik Sekami dan juga rekan-rekan OMK. Saudari dan saudara, mari kita menutup perayaan Kristus Raja ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara dan berbelas kasih kepada saudara. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada